Welcome home. Katakan home sweet home. Haleluya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi pada hari ini, saudara. Saudara diberkati Tuhan. Saya yakin percaya semua saudara dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, dalam naungan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan pasti senantiasa memberkati. Saya mau sharing mengenai proses, saudara. Ya, di dalam setiap proses itu pasti akan mengalami hal yang tidak enak. Ya, contoh kita kalau mau memproses emas, ya dari tanah mungkin digali dari tambang, diproses, dicuci, selesai dicuci harus dibikin supaya emas ini dibakar sampai sedemikian rupa sehingga menjadilah satu emas yang murni. Itu prosesnya enggak sebentar, saudara. Mungkin terus, bahkan dipanaskan sampai beribu-ribu derajat sehingga menghasilkan emas yang betul-betul murni. Amin. Nah, di dalam hidup ini saya mau membagikan jangan menghindari proses, apalagi proses itu yang diizinkan oleh Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan ini memang Tuhan menjanjikan, ya, itu ada keberhasilan dari Tuhan. Tapi itu disediakan bagi orang yang mau menjalani proses. Amin. Nah, keberhasilan itu apa sih? Itu kemampuan daripada kita bangkit dari serangkaian kegagalan tanpa kehilangan semangat. Ya, keberhasilan itu adalah kemampuan, ya, kita bangkit dari serangkaian kegagalan dengan tidak kehilangan semangat. Amin. Nah, kalau kita diproses oleh Tuhan, kita harus bangkit, saudara. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Amin. Nah, di dalam Ayub dikatakan demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ayub 7 ayat 1. Nah, kalau kita lihat hidup manusia di dunia ini sepertinya benar-benar seperti orang upahan. Mau siapapun dia, ya, mulai dari mungkin pegawai yang terendah sampai CEO bahkan sampai bos yang paling tinggi pun itu seperti orang upahan. Ya, terus kita hari-hari ini dikejar bahkan bergumul, ya. Nah, di dalam hidup ini memang kita harus mengatasi daripada proses ini. Nah, itulah saudara, ya, kita harus berjuang menghadapi proses ini. Nah, di dalam Samuel dikatakan gini, Daud itu juga diproses oleh Tuhan. Ya. Pada saat Daud diurapi oleh Nabi Samuel, itu umurnya mungkin 15 sampai 17. Ya, saya menemukan umurnya 17. 2 Samuel 5 ayat 4 dikatakan demikian, bahwa Daud itu diurapi sejak usia 15 atau 17. Dan Daud itu dicatat di sini, Daud dicatat di sini menjadi raja pada usia 30 tahun. Daud dicatat di sini menjadi raja pada usia 30 tahun. Berarti ada proses penantian yang begitu panjang. Dengan setia Daud itu menantikan. Amin. Apa yang sudah diurapi oleh Nabi Samuel pada saat dia muda, dan dia menjadi raja pada usia 30 tahun, dia tetap nunggu proses ini dengan setia, saudara. Amin. Nah, Yusuf juga demikian, menghadapi proses juga. Jadi semua, ya, kalau kita lihat pahlawan-pahlawan iman, itu semuanya menghadapi proses. Nah, jangan takut dengan proses yang diizinkan oleh Tuhan, saudara. Yang penting kita di dalam proses mengikut Tuhan itu kita harus tetap pegang teguh tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Ya, sebab proses Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Jangan pernah minta Tuhan kemudahan. Sebab kemudahan itu adalah keinginan kita sendiri. Tapi mintalah perkenanan Tuhan di dalam proses. Ya. Pada saat kita diproses, jangan kita minta kemudahan. Biarlah kita minta perkenanan. Sehingga di dalam perkenanan itulah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Nah, itulah saudara-saudara, kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam proses yang Tuhan izinkan. Kita harus tetap setia, pegang tangan Tuhan.
Nah, ada satu kesaksian teman daripada anak saya, saudara. Jadi anak ini luar biasa. Di dalam kehidupan rumah tangga itu anak ini masih lajang. Dia hidup bersama papa mamanya. Nah, belum lama papanya meninggal karena sakit stroke. Dan mamanya juga nggak tahu bagaimana. Cicinya itu mungkin kehidupannya tidak begitu baik. Tapi anak ini yang teman anak saya ini benar-benar dia tetap mau taat setia kepada Tuhan. Terus memegang tangan Tuhan di dalam proses itu. Dia tidak pernah takut di dalam proses itu. Dia terus berjalan memegang tangan Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan itu semuanya dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, tetap taat setia kepada Tuhan. Nah, di dalam proses dengan bersama Tuhan ini, kita harus sungguh-sungguh, saudara, sediakan waktu yang lebih kepada Tuhan. Sehingga kita dapat mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan pada saat kita diproses. Nah, setiap orang diproses itu macam-macam, saudara. Ada yang mungkin dengan sakit, ada mungkin dengan keuangan, atau dengan banyak hal. Nah, seperti teman anak saya tadi, dia diproses di dalam keluarganya yang begitu berantakan. Tapi dia tetap teguh, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Dia terus memegang tangan Tuhan. Jangan pernah berhenti memegang tangan Tuhan. Dia bahkan terus menyanyikan lagu, Tuhan pegang tanganku, jangan lepaskan aku. Ya, nah pada akhirnya anak ini begitu luar biasa, saudara. Hari-hari ini dia sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Bahkan dia sudah mendapatkan jodoh, dia sudah menikah, dia sudah hidup dengan penuh kemenangan. Karena apa? Dia mau Tuhan pada saat proses itu tidak meninggalkan Tuhan, tidak lari dari Tuhan. Sebab proses Tuhan itu adalah proses yang mendatangkan kebaikan buat kita. Demikian, saudara, supaya setiap kita di dalam hidup kalau diproses Tuhan, biarlah kita terus taat dan setia kepada Tuhan. Jangan lepaskan tangan Tuhan. Terus sediakan waktu yang lebih. Ya, datang kepada Tuhan. Dengar-dengaran apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita, supaya kita bisa menangkapnya dengan jelas. Ya, itu butuh satu kekuatan dari Tuhan sendiri. Terus kita minta, jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh Tuhan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh semakin hari boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Kalau kami diproses oleh Tuhan, biarlah di dalam masa proses ini kami sungguh-sungguh terus taat kepada-Mu. Dan kami terus setia kepada-Mu. Kami tidak pernah meninggalkan Engkau, bahkan tidak pernah kecewa kepada-Mu, Tuhan. Biarlah di dalam menghadapi semuanya ini, ada satu kekuatan baru yang terus boleh Tuhan alirkan dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang menonton daripada tayangan ini, Tuhan. Biar mereka boleh Tuhan terus masuk di dalam kasih-Mu. Dan mereka diberi kekuatan, walaupun mereka diproses, tapi mereka akan menjadi pemenang, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.